Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marlina dengan NIM A12125201226 dan saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sadulako. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dengan studi kasus penyalahgunaan artificial intelligence atau AI dalam dunia pendidikan melalui pendekatan problem-based introduction. Oke, jadi latar belakang permasalahan ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital saat ini sangat pesat dan memberikan banyak manfaat dalam dunia pendidikan. Namun, perkembangan ini juga dapat menimbulkan penyalahgunaan jika tidak dibatasi oleh nilai moral dan etika. Oleh karena itu, Pancasila sangat penting sebagai dasar nilai dalam pengembangan IPTEK agar tetap sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Salah satu permasalahan IPTEK saat ini adalah penyalahgunaan AI dalam dunia pendidikan. Banyak mahasiswa terlalu bergantung pada AI untuk menyelesaikan tugas, bahkan tanpa memahami materi yang dipelajari. Hal ini dapat menyebabkan tugas dibuat tanpa pemahaman. Selain itu, meningkatnya resiko plagiarisme yang dimana penggunaan AI tanpa pengolahan ulang dapat menyebabkan kemiripan tugas dan mengurangi nilai kejujuran akademik, serta menurunnya kemampuan kritis mahasiswa. Ketergantungan pada AI dapat membuat mahasiswa kurang terbiasa menganalisis, berpikir mandiri, dan menyelesaikan masalah sendiri. Berdasarkan masalah tersebut, muncul pertanyaan bagaimana Pancasila dapat menjadi benteng dalam penggunaan AI agar tetap mendukung pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke analisis historis. Dari sisi historis, perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dari pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran berbasis digital. Kemudian, AI mulai digunakan untuk membantu proses pembelajaran seperti mencari informasi dan membuat ringkasan. Namun, kemudahan ini juga mengubah cara mahasiswa dalam memahami materi, yang dimana kehadiran AI ini membuat proses belajar menjadi lebih cepat dan praktis, tetapi juga mengubah cara mahasiswa memahami materi, serta menimbulkan tantangan etika akademik di era digital. Kemudahan teknologi menimbulkan tantangan baru, seperti penggunaan AI secara berlebihan dan rendahnya kejujuran akademik. Sementara itu, dari sisi sosiologis, penggunaan AI memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang dimana untuk dampak positif, yang pertama membantu proses belajar. AI mempermudah mahasiswa memperoleh informasi dan memahami materi pembelajaran. Dampak positif yang kedua yaitu akses informasi lebih cepat. Teknologi membantu mahasiswa mendapatkan referensi dengan lebih mudah dan efisien. Sedangkan untuk dampak negatif dari sosiologis ini adalah ketergantungan teknologi. Penggunaan AI secara terus-menerus dapat membuat mahasiswa terlalu bergantung pada teknologi, serta menurunnya kreativitas dan berpikir mandiri. Mahasiswa menjadi kurang terbiasa menyusun ide dan menyelesaikan tugas secara mandiri. Sedangkan untuk analisis politis itu sendiri, terdapat aturan akademik yang mengatur mengenai plagiarisme yang menjaga kejujuran dalam dunia pendidikan. Selain itu, penggunaan teknologi juga harus disertai dengan etika yang baik agar tidak merugikan proses pembelajaran. Pemerintah dan institusi pendidikan mulai menyesuaikan sistem pembelajaran dengan perkembangan teknologi, serta meningkatkan literasi digital mahasiswa. Kampus dan pemerintah memiliki peran atau tanggung jawab untuk memberikan edukasi literasi digital kepada mahasiswa.
Nah, sekarang kita beralih ke peran Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan secara bertanggung jawab, serta memperhatikan nilai moral dan etika. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Penggunaan AI dalam pendidikan harus menjunjung kejujuran akademik dan tidak merugikan orang lain. Sila ketiga, persatuan Indonesia, teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemajuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, oleh permusyawaratan perwakilan. Penggunaan teknologi perlu dilakukan secara bijaksana dan tidak disalahgunakan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkembangan teknologi harus memberikan manfaat dan kesempatan belajar yang adil bagi semua orang. Oke, sekarang kita masuk ke solusi permasalahan penyalahgunaan AI dalam pendidikan. Jadi terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menggunakan AI sebagai alat bantu belajar. AI sebaiknya digunakan untuk membantu memahami materi, bukan menggantikan proses berpikir mahasiswa. Yang kedua yaitu meningkatkan literasi digital. Mahasiswa perlu memahami cara menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Yang ketiga, memperkuat etika akademik. Kejujuran dalam mengerjakan tugas harus tetap dijaga meskipun teknologi semakin berkembang. Yang keempat yaitu pendidikan karakter berbasis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan agar penggunaan teknologi tetap sesuai dengan moral dan etika. Dan solusi yang kelima yaitu pengawasan penggunaan teknologi. Kampus dan dosen dapat memberikan arahan mengenai penggunaan AI secara tepat dalam pembelajaran. Oke, jadi kesimpulan dari topik yang telah kita bahas yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek termaksud AI yang memberikan banyak manfaat dalam dunia pendidikan, seperti mempermudah akses informasi dan membantu proses pembelajaran. Namun, penggunaan teknologi yang tidak bijak juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti ketergantungan belajar, menurunnya kemampuan berpikir kritis, serta resiko plagiarisme akademik. Oleh karena itu, Pancasila memiliki peran penting sebagai dasar nilai sekaligus benteng dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia agar tetap berjalan sesuai nilai moral, etika, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, Pancasila perlu dijadikan sebagai way of life dalam menuntut ilmu, sehingga perkembangan iptek tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga tetap mencerminkan karakter dan nilai bangsa Indonesia. Oke, jadi itulah tadi penjelasan materi mengenai kasus penyalahgunaan AI dalam dunia pendidikan melalui pendekatan problem-based introduction. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.